sekarang kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelumnya ini ada contoh, ya, ada contoh, beberapa contoh yang mungkin saya akan bisa menginspirasi buat teman-teman. Nah, ini adalah salah satu advertising. Jadi ada kotak susu, susunya mengalir. Di sini ada semacam orang lagi berenang begitu ya. Nah, ini hanya bisa didapatkan dengan cara digital imaging ya, atau photo montage. Nah, ini seperti ini juga ya, ini dengan digital imaging. Jadi penerapan digital imaging itu bisa untuk iklan produk itu sangat berfaedah ya, supaya apa? Supaya iklan-iklan produknya itu menarik perhatian. Nah, ini seperti iklan mobil, ini bisa pakai yang namanya double exposure ya. Jadi akan memasukkan gambar ke dalam gambar itu dengan create clipping mesh. Jadi ini sudah kita pelajari ya, tinggal di masking-masking saja gitu. Kemudian nah ini contoh digital imaging namun dengan teknik pemotretan. Jadi kalau teman-teman kemarin bikin makanan melayang kan itu ngambil dari Google cipratan airnya. Nah, ini dipoto sendiri ya. Jadi serba sendiri, ini langkah-langkahnya. Nanti bagaimana menyatukannya lagi itu tinggal di masking-masking gitu. Kemudian ini sama foto montage ya, iklan produk. Kemudian iklan produk. Nah, ini juga iklan mobil namun dengan pendekatan double exposure yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi banyak banget iklan-iklan itu sekarang pakai double exposure ya, dan juga foto montage seperti ini. Ya. Jadi ini macam-macam tentang iklan-iklan produk ya. Jadi teman-teman bisa juga mencari di internet sebagai bahan inspirasi. Kalau misalkan teman-teman dapat proyek untuk advertising. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saya terinspirasi ada satu kisah nih ya. Untuk digital imaging artist, itu dia katakan bisa omset ratusan juta. Jadi ratusan juta itu hanya dari utak-atik foto iklan. Wih, luar biasa ya. Dapat ratusan juta hanya untuk utak-atik saja foto iklan. Namanya adalah di sini Andrea Marpaung. Jadi Andrea Marpaung ini adalah seorang DIY artist asal Jakarta. Dia bilang begini bahwa kalau kita ingin punya omset ratusan juta, itu cukup apa? Cukup memiliki software Photoshop di komputernya. Oh ya, luar biasa. Jadi kalau teman-teman punya Photoshop di komputer, itu sebenarnya udah punya potensi untuk dapatkan ratusan juta. Ya, asal bisa masuk ke dunia advertising. Karena di dalam advertising itu duitnya kenceng-kenceng ya, pundi-pundinya luar biasa. Ya, dan itu dia hanya bilang adalah mengolah beberapa foto menjadi sebuah foto yang menarik ya, yang kadang-kadang tidak masuk akal di dalam dunia nyata. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan digital imaging. Nah, contoh-contoh daripada karya dari Andrea Marpaung ini seperti ini ya, dia masuk ke dalam iklan motor Honda ya. Ini ada artisnya ya. Kemudian cara memadukannya cukup mudah, tinggal di cropping, tempel, bikin bayangan ya. Ini juga tinggal cropping dan tempel, dan di backgroundnya juga ngambil dari mana gitu, tinggal ditempel ya, seperti ini hasilnya. Seperti juga iklan ini dia punyanya Andrea Marpaung. Ya. Masih ribet yang kemarin ya, yang ribet yang apa, yang gadis di hutan itu. Kalau yang ini sederhana, tinggal di cropping aja. Si Agnes Monica ini kemudian ditambahkan dengan produknya yaitu motor ya, supaya seperti ini aja produknya gitu. Nah, ini karya dia juga sederhana ya, tinggal cropping kemudian gabungkan dengan background. Nah, hanya situ aja ya. Nah, ini juga karya Andrea Marpaung ya, dan untuk Telkomsel seperti ini. Jadi kalau ini ada tentara, biasa tentara mengangkut senjata, di ini mengangkut nada ya, nada musik gitu. Jadi memang kalau untuk iklan produk itu idenya yang harus bagus karena proses pengerjaannya itu sangat mudah ya, cropping tempel seperti ini. Ya. Kita buka dulu Photoshop kita, lalu kita buat dulu new layer ya, new, kemudian
karena saya akan pasang ini di Instagram, berarti perbandingannya adalah 4:5, yaitu lebarnya 2000 piksel, tingginya 2500 piksel, resolusinya cukup 250 piksel saja, karena nggak usah 300. Kalau 300 dpi itu untuk percetakan. Jadi kalau teman-teman mau bikin brosur, nah ini jadikan 300 ya. Tapi kalau untuk pasang di media sosial, sebenarnya ini ketinggian ya, di ketinggian. 150 juga udah cukup. Cuma nanti kalau misalkan takutnya mau dipakai untuk dicetak, nah kita udah siap ya. Jadi nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah juga, 250 piksel. Kemudian kita okekan, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kemudian kita akan kasih warna. Kasih warna pakai solid color. Jadi kita ke logo yin yang ini, ya, setengah lingkaran putih, setengah lingkaran hitam, kita klik, lalu kita pilih solid color. Di situ dia akan tanya warnanya. Nah, kita siapin aja warna hijau ya. Kita warna hijau, kita okekan dulu. Tapi nanti bisa kita rubah-rubah ya, tinggal diklik 2 kali sini, kita bisa rubah-rubah lagi dengan mudah. Sementara kita pakai yang hijau dulu. Kita akan masukkan botol Fantanya, ya, tinggal diseret saja masuk ke dalam desain seperti ini. Nah, misalkan kalau misalkan kita dapatkan iklan seperti ini, tentu ini terlalu biasa ya. Jadi terlalu biasa. Nah, kita akan bikin unik. Nah, kita ingin bikin uniknya apa? Bahwa di dalam botol Fanta, di dalam kemasan kaleng ini, itu ketika dibelah itu ada lemonnya. Karena ini adalah Fanta untuk rasa icy lemon. Jadi ada lemonnya ya. Oleh karena itu saya akan putus dulu, kita akan belah dulu kalengnya ya. Pertama ini kita akan buat rasterize layer dulu ya. Kenapa rasterize layer? Kalau misalnya kita perhatikan si layernya ya, itu ada kotak abu-abu kecil. Nah itu artinya smart object. Jadi kalau kita mau potong dia nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi harus dirubah dulu menjadi rasterize. Kita klik kanan. Oke, kita klik kanan lalu rasterize layer dulu. Nah, kalau sudah gini baru bisa kita belah. Ya, cara paling belahnya kita harus seleksi dulu nih. Nah, kita pakai pen tool ya. Kita klik di sini lalu titik akhirnya di sini ya. Nah, setelah ini kita bisa goyang-goyang ya, goyang-goyang seberapa bulat si kalengnya, gimana kita aja ya, kita atur-atur seperti ini. Nah, ya. Jadi dia melengkung seperti ini ya. Nah, lalu kita buat sip. Nah, ini baru dikasih tanda pakai pen tool ya. Lalu bagaimana agar mengubah ini menjadi seleksi? Tinggal diklik kanan lalu make selection ya, make selection, lalu kita okekan ya. Ini ada new selection, kita okekan, maka dia akan menjadi tanda seleksi seperti ini. Kalau sudah gini gampang bagi kita untuk mencabut, jadi kita Ctrl X ya, bisa. Lalu Ctrl V ya. Kemudian kita masukkan gambar dari jeruknya. Ya. Jeruknya. Nah, yang kita ambil itu adalah jeruk yang bagian sini, ya, bagian kiri. Ya, sama seperti tadi, saya senangnya pakai pen tool karena lebih rapi menurut saya. Kita klik di titik sini dulu, kemudian sini kita kasih titik ya. Oke, kemudian kita akan buat dia seleksi, tinggal klik kanan, lalu make selection. Ya. Kita okekan dulu. Namun sebelumnya ini harus dibikin rasterize dulu ya, karena ini ada kotak abu-abu, artinya ini smart object. Jadi kalau kita Ctrl X juga dia nggak bisa. Ya, saya coba pakai Ctrl X nggak bisa, masih terkunci. Jadi ininya harus di rasterize dulu. Nah, gitu. Rasterize dulu, baru bisa di Ctrl X, Ctrl V. Nah.
Ya, ininya saya buang. Nah, oke, ya ceritanya seperti ini. Kemudian saya ingin dia itu menjadi berlapis-lapis, ya. Jadi si eh, jeruknya itu nggak cuma satu, tapi beberapa. Jadi kita kontrol J lagi, duplikat layer. Kemudian kita pindahkan, kemudian saya buat dia miring, ya seperti ini. Kemudian saya kontrol J lagi, saya miringkan lagi seperti ini. Ya. Oke, kemudian saya kontrol J lagi, saya miringkan lagi. Nah, ya. Jadi sepertinya diiris tipis-tipis. Ya, ternyata kalengnya itu ngebentuk lemon, irisan lemon. Ya. Nah, kemudian kaleng yang paling atas, ya, paling atas kita akan rubah juga. Ctrl T, kemudian kita miringkan juga seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya akan pilih semua, ya, layarnya kita sorot, ya. Jadi semua diaktifkan. Nah, setelah itu baru kita bisa rubah ukuran dengan Ctrl T, ya. Ctrl T untuk semua. Nah, ini bisa kita putar-putar kalau gini. Tuh. Ya, saya buat seperti ini. Kalau sudah ini kita aktifkan dulu satu aja, ya. Kemudian saya akan kasih bayangan, ya, bayangan. Oleh karena itu saya akan buat new layer, ya. Layer kosong. Lalu saya ganti nama menjadi bayangan. Nah, cara bikin bayangannya gampang ya. Kita pakai brush tool, kemudian warnanya adalah hitam. Ya. Jadi warna sini adalah hitam. Kita pakai brushnya yang warna bulat ini. Bulat tapi yang ada gradasi. Nah ini. Ya. Kemudian kita buat yang rada besar. Kemudian kita ketuk sekali. Nah, ya dia menjadi hitam. Kemudian kita gepengkan dengan Ctrl T. Nah, kita gepengkan. Ya. Kemudian saya taruh di paling bawah. Seperti ini. Misalkan, wah bayangannya terlalu hitam ya, berarti opacity di sini bisa kita kurangi. Oke. Lalu kemudian supaya lebih eye catching, berarti backgroundnya sama saya akan dibikin lebih terang. Ya. Jadi di atas backgroundnya ini, di atas color fill, kita buat lagi layer kosong. Kita ganti nama supaya nggak pusing. Ini jadi rim light. Ya. Jadi ada cahaya dari belakang, cahaya background ya, background light atau apalah. Oke, kemudian pakai warna putih. Nah, kita pakai warna putih, jadi di atas ini adalah warna putih. Kita pakai brush, lalu kita buat yang besar. Nah, misalkan, oh terlalu terang ya, kita bisa opacity bisa kita kurangi lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian supaya lebih, karena ini adalah irisan lemon, berarti ketika diiris itu dia akan keluarkan air ya. Nah, oleh karena itu di sini kita siapkan nanti di folder yang kedua ini lemon Fanta ini ada water splash. Caranya adalah kita pakai brush di atas itu ada pengaturan, kita klik situ lalu kita load brush. Lalu ke folder 2 lemon Fanta. Nah, kita pilih water splash lalu load. Begitu di load, di paling bawah ini adalah gambar-gambar brush-nya. Nah, kita cari aja brush yang ini. Ya. Kemudian kita besarkan. Ya. Karena iris ini
lemonnya kuning, berarti kita pakai warna kuning. Ya, warna kuning kita klik 2 kali, kemudian kita cari warna kuning. Nah, warna kuning ya, kurang kuning. Nah, seperti ini warnanya. Kita okekan, lalu kita ketuk sekali. Ketuk sekali tapi di layer baru ya. Ini kita siapin dulu layer kosong. Kita kasih ini adalah cairan jeruk. Nah, kita ketuk sini. Misalkan terlalu kuat kuningnya ya, kita kurangi aja opasitas. Nah, supaya si produknya lebih menonjol gitu ya. Gitu. Nah, kenapa harus pakai layer kosong? Karena supaya bisa kita pindah-pindah gitu ya. Kita bisa pindah-pindah. Kalau dia nyatu dengan yang lain nanti ikut-ikutan terbawa. Jadi kalau kita buat layer terpisah ya, bikin satu bayangan terpisah, bikin rim light-nya terpisah, itu nanti gampang bagi kita untuk mengatur lokasi ya. Seperti ini rim light-nya bisa kita atur, kemudian cairan jeruknya bisa kita atur. Jadi masing-masing seperti itu. Nah, setelahnya baru kita bisa kasih kata-kata gitu ya. Kita buat new layer lagi. Kemudian untuk kata-kata itu di bagian T. Di bagian T baru kita bisa ketik aja apa. Fanta Icy Lemon. Seperti ini. Kita buat warnanya menjadi putih. Lalu ukurannya bisa kita besarkan. Kalau mau dimiringkan dengan Ctrl T. Seperti itu. Fresh your mind. Ya, ini. Nah, misalkan teman-teman ini kok jadi ngedempet begini ya. Nah, ini kita sort aja semua, lalu tekan ALT, ALT-nya tahan, lalu pakai kursor aja ke bawah, ya, pakai tanda ke bawah. Nah, gini, bawah, seperti itu. Oke, kemudian saya nggak suka nih backgroundnya hijau. Nah, kita tinggal klik 2 kali aja di bagian color fill, 2 kali. Lalu kita bisa pilih warna yang sesuai dengan keinginan. Oke, kayaknya orange bagus. Kuning. Hijau ya, kontras hijau. Nah, seperti itu ya, tinggal oke kan saja. Ya. Jadi mirip-mirip seperti kemarin, cuma yang ini adalah Fanta ya, dengan irisan-irisan lemon di dalam planknya. Jadi kalau teman-teman nanti dapat proyek bikin iklan produk, itu lebih baik pikirkan idenya. Lalu sambil punya ide juga harus tahu juga bagaimana cara bikinnya gitu ya. Nah, kalau bikinnya mah sederhana ya, tinggal potong-potong, tempel-tempel, tapi justru yang paling mahal itu adalah idenya gitu. Seperti ini. Berikutnya adalah Fanta. Nah, ini sama aja seperti biasanya ya. Seperti ini. Kita akan buat dulu satu layer baru. Kita ke new dokumen dengan Ctrl N, new. Lalu ukurannya seperti biasa 2000 pixel kali 2500 pixel.
Lalu resolusinya kita buat 250 pixel. Ya, kita okekan. Kemudian kita ke logo Yin yang ini, kita ke solid color ya, supaya kita akan membuat warna backgroundnya. Nah, warna backgroundnya kita buat jadi warna merah, merah marun. Nah, oke. Kemudian saya masukkan gambar sprite. Kemudian saya rasterize layer lagi ya, rasterize layer sehingga gambar ini bisa kita olah lagi. Nah, kemudian saya pengen bikin bayangan seperti tadi mirroring. Jadi seolah-olah diletakkan di atas meja kaca. Jadi kita Ctrl J ya, Ctrl J, kemudian Ctrl T ya. Lalu klik kanan kita pilih flip vertikal. Nah, seperti ini ya. Kita taruh di bawah. Kemudian kita tinggal masking. Nah, ya, masking. Keluar kotak masking putih. Nah, ini. Cuma saya pengen ada gradasi ya. Kita akan buat gradasi. Kita ke bagian ini, gradient tool. Gradient tool adalah untuk menciptakan gradasi. Ya, kita klik. Gradasi dari mana? Gradasi dari hitam ke putih. Kita tinggal klik, geser seperti ini, ya. Lepas. Oh. Ternyata salah. Ini tinggal dibalik ya. Tinggal Ctrl I di bagian kotak masking. Nah. Kemudian tinggal di opacity bisa kita kurangi. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya bikin bayangan lagi. Kita ke new layer, kemudian saya klik aja menjadi bayangan. Seperti ini. Bayangan ini cara bikinnya gampang ya. Kita pakai brush warna hitam. Kemudian kita buat sediameter lebih besar daripada kalengnya. Kita klik sekali. Nah, ya. Lalu kemudian kita gepengkan dengan Ctrl T. Kita gepengkan. Kita taruh di sini. Kemudian opacity-nya kita kurangi. Nah, ya jadi ada bayangan. Nah, supaya lebih dramatis atau lebih eye-catching, si background-nya kita buat dia menjadi lebih terang. Jadi di atas solid color ini kita aktifkan dulu. Lalu new layer. Di sebelah tong sampah ada new layer. Sini. Atau layer baru. Kita ganti aja ini menjadi rim light. Kemudian kita pakai brush warna putih. Jadi pusat mata kita ke itu ya, jadi lebih eye catching. Ya. Kemudian saya akan buat dia itu seperti berputar-putar ya, berputar-putar terkena seperti ada sinar berputar di mengelilingi kaleng. Nah, ini ada gambarnya. Kita tinggal seret saja, kita masukkan. Kita taruh paling atas. Kemudian saya pengen dia itu seperti mengerubungi atau mengelilingi ya. Berarti ada bagian-bagian yang akan kita seleksi, kita masking. Jadi kita ke bendera Jepang kita ketuk ya, keluar kotak masking putih, berarti warnanya adalah hitam. Lalu kita gosok bagian-bagian yang memang dia tidak terlihat. Jadi seperti ini, seolah-olah dia itu sedang mengelilingi. Ini itu masuk ke belakangnya si kaleng. Nah, ya sini juga. Muter, muter. Oh, ininya.
Oke, setelah itu kita tinggal kasih tulisan. Kita new layer, kita ketik, langsung kita tulis apa ya? Energize your freshness. Nah, apa sih itu ya? Oke. Nah, kalau udah jadi gini, kita misalkan ganti-ganti background gampang ya. Tinggal 2 kali, lalu kita lihat mana yang sesuai dengan desain kita. Nah, ini kayaknya biru ya, cocok bos. Nah, oke. Sip. Nah, seperti ini ya, mudah sekali ya. Yang mahal itu adalah idenya. Tetapi kalau misalkan kita mengerjakannya mah hanya cropping, tempel, masking, dan seperti itu.